Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Oh ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang dulu sempat menghadirkan kamu dalam situasi kompetisi. Maksudnya adalah dia pernah menghadirkan pihak lain di antara kamu dengan dia. Dia ini saat masih bersama kamu dia menghadirkan wanita lain atau pria lain. Sehingga di sini kamu harus berkompetisi dengan mereka untuk mendapatkan hati si dia. Seperti itu. Saat ini memang hubungan kamu sudah berakhir dengan dia, kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan untuk menjalin kembali hubungan dengan kamu sudah capek, kamu sudah ingin lepas tangan dari dia, kamu tidak mau lagi tahu tentang dia. Karena kalau aku lihat juga si dia ini orangnya pengontrol ya, sangat mengekang kamu, sangat terobsesi, atau kamu mungkin di sini yang terobsesi, atau kamu sangat kecanduan sama dia sehingga dia tahu bahwa kamu itu kan terobsesi sama dia. Akhirnya di sini dia yang mengontrol hidupmu sehingga kamu merasakan kayak dikekang, merasa tidak bebas, merasa semua harus ngikutin apa mau dia, seperti itu, mengikuti permainan dia, seolah-olah kamu kayak nggak berharga lah gitu ya, dibawa sana sini, dimainin ke sana sini kayak gitu kalau aku lihat gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini intinya kamu tidak bahagia ya. Kamu seperti dikontrol, diperlakukan tidak hormat, tidak baik. Aku rasa saat ini, atau mungkin kamu saat ini sedang dalam proses healing ya, proses healing, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ingin bertumbuh. Aku lihat di sini ya, dan aku lihat si dianya justru malah ingin kembali lagi nih sama kamu, ya, ingin memiliki hubungan lagi, tapi ini fase yang lebih serius gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi kamu ingin minggat ya, ingin pergi dari dia dan ingin lebih mandiri dengan hidupmu sendiri, kamu ingin berkembang dengan hidupmu sendiri, tapi si dianya malah mau datang lagi. Bahkan ingin menawarkan hubungan atau komitmen jangka panjang atau step ke fase ke berikutnya dalam hubungan kalian. Dan kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa cuman kamu, sosok seseorang yang mampu membuka kembali pintu hatinya. Ya, memang sempat orang ini menutup hati untuk banyak orang, ya. Walaupun kamu melihat nih bahwa dia kan ini tadi ada menghadirkan wanita lain atau pria lain ya. Walaupun dia menjalani menjalani hubungan dengan banyak orang, dengan si A, si B, si B, si C, si D, tapi dia itu nggak pakai hati gitu loh, kayak ya biasa aja, dia menjalani aja, oke. Jadi hati orang kita nggak ada yang tahu ya, ternyata seperti itu, dia menjalani hubungan ya karena ingin merasa dimiliki, ingin diperhatikan, seperti itu aja. Nah, kalau kamu ini beda. Kamu itu kayak benar-benar membuka hati dia. Jadi kalau misalkan kalian berpisah, itu ada rasa kayak nggak tenang, ya. Ada rasa kayak kehilangan, sulit untuk bisa melepaskan kamu, sulit untuk bisa pergi gitu aja dari kamu. Itu nggak bisa. Dia selalu kepikiran terus, perasaannya selalu ketarik ke kamu terus, inginnya deket-deket kamu terus kayak gitu. Inginnya selalu memiliki kamu kayak gitu. Ya, emang orangnya narsis kalau aku lihat di sini, dan bahkan orangnya selalu mementingkan diri sendiri. Ya, orang yang sangat mementingkan diri sendiri, orangnya narsis banget. Nah, inilah yang mungkin membuat kamu bingung ya, mau dia ini apa gitu ya. Oke, ada sabotase ya.
Dia sadar diri ya. Jadi selama ini tuh banyak hal-hal baik yang terjadi di dalam hidup dia yang sudah semesta ini kasih ke dia, sudah diberikan ke dia. Tapi justru malah dia ini kadang-kadang malah mengacaukan hal-hal baik yang ada di dalam hidup dia yang sudah diberikan dengan baik-baik gitu loh. Ya kayak kamu misalkan kamu orang yang tulus mencintai dia, kamu benar-benar fokusnya sama dia, tapi ternyata disia-siakan begitu saja, dihancurkan dengan cara pengkhianatan seperti itu, diperlakukan seperti mainan kayak gitu ya, sehingga di sini dia menghancurkan hubungan ini ya. Jadi dia sadar diri, dia ya bisa dibilang kayak menyesali lah ya, kenapa sih gitu, menyesali diri sendiri, kesel sama diri sendiri, kenapa sih udah ada loh dikasih orang yang baik tapi kok malah disia-siakan kayak gitu. Bahkan di sini dia melewatkan kesempatan-kesempatan yang semesta sudah berikan ke dia. Sudah dikasih jalan nih untuk biar hubungan ini awet, langgeng, kayak mana caranya begini begini begini. Tapi herannya dia tidak pernah mau bertindak atas kesempatan itu. Gitu. Dia kayak melewatkan aja begitu saja, kayak membiarkan aja, nggak ada pergerakan. Ya dia ya udah, dia tahu itu ada peluang gitu, tapi tidak dia sambut peluang itu. Itu paham ya? Misalkan nih kamu datang ya, kamu datang terus ya dia tahu gitu. Nah misalkan nih kamu udah kasih kode bahwa kamu pengen ada komitmen, ya tinggal disambut gitu kan, dia tinggal sambut. Kalau dia memang siap mau berkomitmen, ya ya ayo gitu. Tapi enggak, dia malah kayak mengabaikan kamu, malah malah menjalin hubungan dengan yang lain, ya tidak memperdulikan kamu seperti itu. Misalnya aja contohnya seperti itu. Jadi dia selalu melewatkan kesempatan-kesempatan yang sudah bagus, sudah diberikan, sudah ada di depan mata, tapi diabaikan. Uh, sehingga di sini sehingga di sini terjadilah kerusakan ya, damage, kerusakan. Akhirnya kalian berdua sama-sama terluka akhirnya di sini ya, akibat tindakan dia yang sembrono, tindakan dia yang semau jidat dia gitu ya. Akhirnya di sini hubungan kalian rusak, akhirnya hubungan kalian berakhir, dan akhirnya di sini sama-sama terluka. Akhirnya dia menyesali tindakan dia, kamu terluka akibat tindakan dia. Nah untuk saat ini aku lihat dia butuh waktu ya, karena kenapa, kalau saat ini dia tuh merasa khawatir kalau dia itu sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan atau kesempatan yang waktu itu pernah hadir. Misalkan nih, dulu kamu pengen adanya komitmen dari dia, tapi kan dia abaikan. Nah, sekarang kalau misalkan dia ingin menawari kamu komitmen, mungkin akan kamu tolak gitu loh. Sehingga saat ini tuh kayaknya dia butuh waktu untuk cari cara lain, gimana caranya agar bisa mendapatkan komitmen lagi untuk dari kamu, kayak gitu. Agar kamu mau komitmen sama dia. Ya, jadi saat ini menurut dia ini kayaknya sudah terlambat untuk mengambil kesempatan yang dulu pernah ada. Ya, terus itu aku lihat di sini ada reuni ya. Menurut dia ya, kalian akan bersama kembali. Jadi masih ada niatan dari dia untuk datang lagi ya ke kamu. Masih ada niatan dari dia untuk mencari kesempatan lain dengan tujuan yang sama, yaitu berkomitmen. Misalkan itu yang tujuannya kalian inginkan, komitmen, maka ya itu yang ingin dia tuju sama komitmen, tapi dengan cara mungkin yang berbeda, caranya berbeda. Entah apa yang sedang dia rencanakan, tapi dia akan datang lagi ke kamu. Tuh ya, ada reuni. Dia berjanji dia akan datang lagi. Oke, kemudian ada Six of Pentacles. Ternyata dulu ini dia itu saat masih menjalani hubungan sama kamu ya, hubungan kalian itu menunjukkan tidak ada kestabilan dalam hubungan, tidak ada kestabilan dalam koneksi kalian ya. Bahkan salah satu di sini justru malah memperlakukan pasangannya dengan keotoriteran kayak gitu ya. Dia terlalu otoriter, jadi mungkin dia itu terlalu mengekang kamu, terlalu mendominasi kamu, semua harus ngikutin apa maunya dia, kamu harus ngikutin apa maunya dia, kayak gitu ya. Nah karena gini, kalau aku lihat di sini dia tahu bahwa kamu itu punya sifat yang baik banget, orang yang sangat baik banget, sampai mungkin itu kamu itu lugu, polos kayak gitu kali ya. Sehingga di sini dia selalu selalu memanfaatkan kebaikan hatimu
karena dia tahu kan kamu itu terlalu bergantung sama dia, terlalu tunduk sama dia, jadi apa-apa mau gitu loh. Kamu disuruh A ya kamu mau A, dia suruh B ya kamu mau B, kayak gitu ya. Sehingga di sini dia menyalahgunakan sifat baik kamu dan memanfaatkan secara berlebihan. Bahkan dia ini tidak pernah membalas budi atau dia tidak pernah ada timbal baliknya ke kamu gitu. Kamu udah tulus ngikutin apa mau dia, tapi apa yang kamu mau dia tidak pernah berikan itu ke kamu. Sehingga di sini timbullah masalah, adanya ketidakseimbangan dalam hubungan, ya banyak masalah ya. Bahkan masalah-masalah itu tidak diperbaiki sama dia, tidak diproses, tidak di apa ya? Tidak ya tidak diperbaiki lah. Ribet aku ngomongnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu dengan dia belum nikah ya, memang ada keegoisan dan kekasaran dalam hubungan ini sehingga membuat kamu memilih untuk udah deh akhiri aja, pergi aja dari hubungan ini, karena semakin menyakitkan, semakin mengekang, semakin menderita kamunya, sehingga ya itu tadi ya, kamu memilih untuk pergi ya. Toh keinginanmu di sini nggak ada yang tercapai, keinginanmu di sini tidak ada yang terrealisasi, jadi kamu merasa kayak apa ya, menyesalinya aja ya, membuang-buang waktu cuma untuk orang yang tidak menghargai kamu. Dan aku lihat sebenarnya di sini masih punya sifat impulsif ya. Dia ini masih punya sifat impulsif sehingga mungkin sering kali dia ini berulang kali meninggalkan kamu. Jadi hubungannya kayak on off terus ya. On off terus, pergi dan datang sesuka hati dia seperti itu. Dan bahkan juga dia ini sering kali menjalani hubungan dengan banyak orang ya, masih dengan kamu tapi juga ngejalanin hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, ninggalin kamu, taunya dia sama si A, dengan si B, dengan si C, kayak gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Karena di sini sejujurnya dia itu belum tahu pada siapa hati ini mau dikasih, pada siapa hati ini mau dia labuhkan, seperti itu. Jadi dulu dia suka hilang-hilangan ya, suka pergi gitu ya dari komitmen kalian, suka mengingkari janji, itu ya karena dia masih belum tahu mau kemana nih arah tujuan hati dia labuhkan, itu nggak tahu gitu loh, dia masih bingung. Apalagi kalau di sini banyak ternyata orang-orang di luar sana itu yang suka sama dia, sehingga dia merasa banyak pilihan gitu. Jadi dia bingung mau milih yang mana, mau milih ke siapa, kayak gitu. Oke, kemudian ada Queen of One. Kalau aku lihat karakter orang ini tuh baik ya, baik hati, ramah, sopan ya, baik. Nah, terus kalau ngomong juga mungkin lemah lembut, sehingga inilah yang membuat daya tarik orang-orang itu bisa suka sama dia ya. Orangnya ramah, orangnya baik, orangnya kayak nggak neko-neko gitu ya, tapi ternyata ya gitulah ya. Ternyata kelakuannya buat orang geram gitu ya. Dan memang orangnya menarik, apalagi kalau di tempat halayak ramai ya, dia tuh dilihat menarik, entah mungkin memang fisiknya ganteng atau cantik, atau bisa jadi memang karakter ya, atau pembawaan, atau kalau ngomong suka lemah lembut gitu ya, sehingga ini yang menurut orang tuh menarik kepribadian dia itu. Terus itu juga orangnya percaya diri banget tentang apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. Jadi kalau misalkan dia mau A, maka ya dia harus bisa mendapatkan A, kayak gitu. Itu juga yang membuat orang merasa tertarik sama dia. Orang yang kayak kerja keras banget ya, orang yang sangat apa ya, tahu tujuan ya, seperti itu. Ya, orang yang memang kalau di tempat umum ya atau di luar sana itu gampang menarik perhatian orang, kayak gitu, sehingga orang-orang juga apa ya, merasa kayak wah keren nih orang gitu ya, keren nih si dia ini gitu ya. Nah, terus itu juga orangnya terlalu percaya diri ya, percaya diri bagus, makanya di sini orang-orang pada suka sama dia. Terus itu juga orangnya memang kalau aku lihat di sini sulit untuk bisa dipengaruhi. Kalau misalkan dia sudah menetapkan hati pada A, maka dia akan menggapai A, walaupun dia itu akan dikomentari oleh orang-orang terdekatnya bahwa A itu nggak baik loh, bahwa A itu jelek loh, bahwa A itu begini-begini. Dia nggak akan peduli. Kalau dia udah menetapkan pada A, ya maka A, kayak gitu loh.
ya. Sehingga inilah juga yang membuat orang-orang merasa wah menarik sama dia ini ya, ternyata dia itu tahu ya tujuan dia, ternyata begini ya gitu loh ya. Intinya orangnya menarik gitu di mata orang-orang, dan dia tidak gampang terpengaruh dengan omongan orang-orang di sekeliling dia gitu. Kalau udah satu prinsip ya udah satu prinsip itu aja, mau kamu rubah kayak apa juga nggak mau, dia nggak mau ngedengerin kamu gitu. Kalau dia maunya A ya maka A gitu. Oke, aku lihat memang ada keserakahan di sini, ada keegoisan, dan ada apa itu namanya, kecemburuan yang begitu besar sehingga membuat hubungan ini tidak stabil, membuat hubungan ini rusak. Komunikasi juga buruk aku lihat di sini, dan kalau aku lihat bisa jadi keserakahannya itu ya karena terlalu mengutamakan pekerjaan ya, sehingga dia sampai lupa untuk memberi kabar ke kamu atau memberikan quality time ke kamu. Ya, kamu sering banget diabaikan oleh orang ini karena dia hanya fokusnya pada karir, harta benda, dan masalah keluarga atau masalah pribadi. Sehingga kamu mungkin di nomor sekian kan, kamu tidak diperdulikan, dan kamu mungkin ya merasa lelah ya, merasa capek menghadapi orang ini. Dan ya aku lihat di sini serakah banget orangnya, egois, terus itu juga cemburuan ya. Bentuk cemburu dari seseorang beda-beda ya. Jadi jangan kamu kira dia diem-diem aja tuh nggak cemburu. Justru orang yang diem-diem itu biasanya cemburu gitu ya. Tapi tergantung orangnya. Seperti itu. Jadi ada indikasi banget ini bahwa keserakahan yang mendominasi, kemudian keegoisan yang dia miliki, dan kecemburuan yang kalian miliki, yang kalian punya. Saat ini aku lihat dia sedang mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan ya. Karma buruk karena di sini ceritanya buruk semua ya. Dia mengkhianati kamu, bla 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 ya. Jadi aku lihat keadaan dia sedang dalam proses apa ya, membayar karma dari apa yang saat ini telah dia lakukan. Jadi gini, justice itu kan dia pernah selingkuh ya, dia pernah selingkuhin kamu, terus itu ketahuan sama kamu, tapi bukannya dia meminta maaf atau meninggalkan selingkuhannya, justru malah di sini dia menyerang kamu, kayak menyalahkan kamu atau memojokkan kamu. Intinya di sini dia memutarbalikkan situasi agar kamu yang salah, kayak gitu loh. Padahal di sini dia yang berselingkuh. Akhirnya di sini mungkin kamu muak, kamu capek dengan tingkah laku dia, akhirnya kamu pergi meninggalkan dia. Nah, ketika kamu pergi ini, dia merasa ini bukan keputusan yang adil, ini bukan tindakan yang patut untuk dia terima dari kamu. Seharusnya kamu tidak meninggalkan dia, seperti itu. Egois banget memang. Aku nggak tahu pola pikir dia kayak mana, tapi intinya dia ngerasa bahwa tindakan kamu meninggalkan dia itu nggak bisa dia terima, gitu ya. Dia nggak terima. Makanya di sini dia nanti datang lagi, gitu ya. Memang di awal hubungan kalian ini menunjukkan situasi yang sudah sulit ya dalam hubungan. Karena di sini kalian selalu mencoba untuk berjuang, untuk rukun satu sama lain. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin cuma sebelah pihak yang berjuang untuk membuat hubungan ini selalu tetap terjalin, selalu tetap rukun. Mungkin kamu ya selama ini yang berjuang untuk hubungan ini, untuk tetap rukun dan selalu terjalin. Tapi banyak sekali ketidaksepakatan dan ketidakpuasan dari si dia itu tentang apa yang kamu lakukan, tentang perjuangan yang sudah kamu lakukan untuk hubungan ini. Dia merasa tidak tidak puas gitu ya, tidak puas dengan tindakan kamu. Akhirnya di sini dia itu menunjukkan kekuasaannya ya, menunjukkan kekuasaannya agar kamu itu ngikutin maunya dia gitu loh. Ya, agar kamu itu mau melakukan apa maunya dia gitu. Jadi di sini memang ada sifat atau karakter dia yang orangnya pengen berkuasa gitu ya, pengen mendominasi, dan aku lihat juga orangnya agak manipulatif gitu ya. Sehingga di sini membuat kamu lebih memilih untuk udah deh nggak usah cari masalah, mundur aja kayak gitu ya. Kamu nggak mau capek-capek ngeladenin dia dengan keegoisan dia, kenarsisan dia. Ya udah, kamu memilih untuk pergi dari sini. Nah, ini juga bisa jadi faktornya karena ketika dia
keras sama kamu, ketika dia maunya kamu ngikutin apa mau dia, kamu juga menunjukkan keegoisan kamu juga. Kamu juga maunya dia ngikutin apa mau kamu. Jadi di sini sama-sama berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dari pasangan. Ya, paham ya maksudku? Jadi kamu punya prinsip A, dia punya prinsip B. Nah, terus itu kamu sama dia sama-sama memegang erat prinsip masing-masing, agar si kamu itu ngikutin mau dia, dia ngikutin mau kamu. Itu pengennya kalian. Ya, itu yang terjadi di kalian. Tapi sayangnya di sini justru malah bentrok. Nggak ada yang saling mengikuti. Karena itu sama-sama pengennya, ya kamu harus ngikutin aku, tapi dia nggak mau gitu. Dan dia pun begitu, kamu juga harus ngikutin aku, tapi kamu nggak mau, kayak gitu. Akhirnya di sini berkompetisi untuk siapa nih yang lebih kuat dan berkuasa atas hubungan ini. Kan aneh ya, hubungan menjalin relationship kok otot-ototan ya gitu. Jadi tidak menemukan titik tengah atau jalan tengah dalam hubungan ini, sehingga terlihatlah ya banyak sekali sifat-sifat yang kompetitif. Dan aku lihat di sini hubungan udah ada hubungan yang toksik. Aku lihat ya banyak sekali konflik, terus itu kasar. Ya intinya menunjukkan hubungan yang benar-benar sulit gitu ya, karena sama-sama keras. Aku lihat di sini ya sama-sama keras. Jadi mau nggak mau, karena udah sama-sama keras, sama-sama konfliknya sudah mulai mencuat gitu ya, udah cukup besar, udah capek juga gitu ya, karena nggak ada yang mau mengalah. Akhirnya mau nggak mau saling menarik diri gitu ya, untuk ya udah menenangkan diri masing-masing aja kayak gitu. Jadi kenapa saat ini kalian berpisah? Karena ini, dia tidak mau mengalah, dia tetap pada egonya, dia tetap pada prinsipnya, dan kamu pun seperti itu. Kamu pun tidak mau terus-terusan disakiti, kamu tidak mau terus-terusan seperti pengikut ya. Kamu itu pasangan, bukan pengikut, sehingga kamu merasa bahwa aku nggak pantas untuk selalu ngikutin apa mau kamu. Kamu mau kesini aku harus ngikut, kamu kesini aku harus ngikut, seperti dipermainkan. Justru mending kalau hal-hal positif yang dia berikan ya, tapi ini hal-hal negatif. Dia selingkuh, masa aku iyain gitu? Dia mau aku dan mau si A, masa aku iyain? Ya nggak gitu dong, gitu kan ya. Akhirnya di sini ya udah, hubungannya bercerai-berai, lebih memilih untuk kamu meninggalkan dia dan tidak memberikan kesempatan lagi ke dia. Bisa jadi situasinya ini juga berulang, makanya di sini kamu mungkin sudah tidak mau memberikan dia kesempatan. Bisa jadi berulang ya, bisa dia selingkuhnya bisa nggak cuma sekali dua kali, bisa jadi sampai berkali-kali gitu, sehingga kamu sudah muak, sudah capek gitu ya menghadapi dia dengan kekeras kepalaan dia, dengan keegoan dia, dengan kenarsisan dia. Seperti itu. Oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Dan energi paling kuat di sini ada Libra dan juga ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan alfabetnya ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap apa yang berhubungan dengan kalian berdua gitu ya. Bisa jadi misalkan kalian punya hewan peliharaan bareng, atau dia punya hewan peliharaan. Nah ini bisa jadi ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.